Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan masuk pada materi ke-6 berkaitan dengan pelatihan sumber daya manusia. Outline yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, mengapa dibutuhkan pelatihan, yang kedua, prinsip pelatihan, yang ketiga, perencanaan pelatihan. Do organization need training? Terlebih dahulu harus memahami tujuan dan fungsi dari pelatihan sebelum diimplementasikan. Pada konteks pelatihan, dibutuhkan pengembangan program untuk mengisi gap atau celah tersebut. Kebutuhan pelatihan ada indikator yang melingkupinya, yaitu yang pertama ada problem, yang kedua analisis. Problem atau masalahnya yaitu kurangnya sumber daya manusia. Nah, kita analisis hasil yang diharapkan terlalu tinggi. Kemudian problemnya fasilitas yang buruk. Kemudian kita menganalisis apakah pelatihan menjadi salah satu cara untuk mewujudkannya. Yang ketiga ada problemnya yaitu keterampilan staf yang rendah. Kemudian kita analisis apakah ada faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, ada 3 pertimbangan utama dalam pelatihan. Yang pertama yaitu usia staf atau audis, diimbangi dengan kemajuan teknologi, perubahan budaya, sistem baru, dan komputerisasi. Yang kedua adalah jenjang karir. Perlunya program pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, perputaran karyawan. Rencana pengembangan untuk karyawan baru. Nah, pentingnya pelatihan. Kenapa pentingnya pelatihan? Dalam tanda tanya gitu ya. Yang pertama adalah menjaga kualitas layanan. Yang kedua, meningkatkan standar layanan. Yang ketiga, informasi bagi karyawan baru. Yang keempat, reverse memory bagi karyawan lama atau refresh gitu. Yang berikutnya adalah pembelajaran mengenai hal-hal yang baru terkait dengan teknologi, budaya layanan. Kemudian mengurangi kesalahan, meminimalisir biaya. Kemudian kesempatan bagi karyawan dalam menyarankan perbaikan. Yang selanjutnya meningkatkan komunikasi dan meningkatkan kerjasama tim dalam perusahaan. Manfaat pelatihan. Target utama pelatihan yaitu untuk memastikan karyawan mempelajari sesuatu yang dapat mereka terapkan pada pekerjaannya. Nah, kita bahas mengenai pelatihan atau training. Pelatihan atau training yaitu proses sistematis bagi sumber daya manusia untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan keterampilannya melalui instruksi dan kegiatan praktis dalam menghasilkan peningkatan kinerja perusahaan. Nah, kita harus membedakan 3 hal antara pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Pelatihan itu adalah bersifat jangka pendek, berorientasi pada tugas dan pencapaian dalam perubahan sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang tertentu, biasanya berhubungan dengan pekerjaan. Pendidikan itu yaitu investasi seumur hidup, cenderung diinisiasi oleh seseorang sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, pengembangan, investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Pelatihan hanyalah sarana untuk mengisi kesenjangan kinerja antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Nah, kita bahas mengenai konsep utama dalam mempersiapkan rencana pelatihan. Ada 3 pokok yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, what gitu ya. Mereka harus tahu sebelum melakukan pekerjaan.
Why? Mereka akan tahu bagaimana meningkatkan kinerja. Ketiga, how? Bermanfaat bagi mereka jika mengetahui. Kemudian kita bahas 9 tahapan proses pelatihan. Yang pertama, menilai kebutuhan pelatihan. Yang kedua, mempersiapkan rencana pelatihan. Yang ketiga, menentukan tujuan pelatihan. Yang keempat, merancang program pelatihan. Yang kelima, memilih metode pelatihan. Yang keenam, menyelesaikan rencana pelatihan. Yang ketujuh, menerapkan program pelatihan. Yang kedelapan, mengevaluasi pelatihan. Yang kesembilan, merencanakan pelatihan di masa yang akan datang. Baik, demikianlah materi berkaitan dengan pelatihan sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.